walking alone, the streets are empty. The only thing Frenkie de Jong alami ketidaknyamanan saat bela Belanda. Belanda dan Polandia bermain imbang 1-1 pada hari Kamis di Rotterdam, dalam pertandingan yang sangat menarik bagi FC Barcelona mengingat kehadiran Frenkie de Jong dan Robert Lewandowski di kedua kubu. Gelandang Belanda tersebut juga tidak dapat menyelesaikan pertandingan, karena manajer Ronald Koeman menggantinya dengan Quinten Timber pada menit ke-82. Berbicara kepada media setelah pertandingan, Koeman mengklarifikasi bahwa keputusan untuk menarik keluar De Jong saat melawan Polandia merupakan tindakan pencegahan. Mantan manajer Barcelona tersebut mengonfirmasi bahwa kapten klub berusia 28 tahun itu mengalami sedikit ketidaknyamanan di bokongnya, sehingga ia digantikan. Frenkie de Jong sudah memperingatkan kami bahwa ia merasakan ketegangan di bokongnya, jadi kami tidak mengambil risiko apapun, jelas Koeman, seperti dikutip Mundo Deportivo. Sebelum ditarik keluar, De Jong telah menunjukkan performa yang solid untuk tim nasionalnya di lini tengah, meskipun mereka belum mampu meraih kemenangan. Gelandang Barcelona ini menyentuh bola sebanyak 49 kali selama bermain, menyelesaikan 45 dari 47 umpannya, dengan tingkat akurasi 96%. Laga berikutnya bagi Belanda adalah pertandingan tandang melawan Lituania di kualifikasi Piala Dunia FIFA lainnya, dan masih harus dilihat apakah De Jong akan bermain atau Koeman memilih untuk mengistirahatkan sang gelandang. Kondisi Lamine Yamal dipantau ketat usai cedera di timnas Spanyol. Spanyol membuka kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Bulgaria. Dua pemain Barcelona, Pedri dan Lamine Yamal, tampil sebagai starter dan berperan penting, termasuk kontribusi Yamal pada gol Mikel Merino menit 38. Namun, Yamal ditarik keluar menit 79 karena mengalami ketidaknyamanan di punggung. Meskipun telah dipastikan bahwa masalah yang dialami Yamal bukanlah masalah besar atau serius, Sport mengungkapkan bahwa De La Fuente dan stafnya berencana untuk terus memantau serta melindungi pemain itu secara ketat selama fase pemulihan. Terutama, karena Yamal memiliki beban kerja yang lebih besar dan mengikuti jadwal yang berbeda. De La Fuente pun telah meredam berbagai kekhawatiran mengenai kondisi Yamal. Kami bisa saja mengambil beberapa kesimpulan yang lebih positif, tapi kami semua merampungkan pertandingan ini tanpa cedera. Itu pertandingan yang sulit, dan pertandingan berikutnya akan jauh lebih baik, ujar De La Fuente. Saat ini, ketersediaan Yamal untuk pertandingan penting Spanyol lainnya, yakni laga di kandang Turki pada Senin dini hari WIB tanggal 8 September tahun 2025, diperkirakan tidak akan diragukan lagi. Timnas Spanyol rencananya akan berlatih di Bulgaria sebelum berangkat ke Turki, di mana mereka akan menginap 1 malam menjelang pertandingan. Saat itu, kondisi dan kebugaran pemain berdarah Maroko berusia 18 tahun itu akan terus dipantau secara ketat selama latihan. Begitu juga dengan klubnya, Barcelona, tim bola asal Katalan itu juga akan terus memantau perkembangan wonderkid mereka tersebut. Apalagi, Yamal telah memulai musim baru dan performa yang bagus, karena ia selalu terlibat langsung dalam terciptanya gol di setiap penampilannya. Marcus Rashford punya teman baru. Rekrutan anyar Barcelona ini ungkap ikatan erat dengan sang bintang Inggris setelah tinggal bersebelahan. Rooney Bardghji berbicara tentang hubungannya dengan sesama pemain baru Barcelona, Marcus Rashford, dan menjelaskan bagaimana ia membentuk ikatan yang erat dengannya. Rekrutan musim panas Barca, Bardghji, telah mengungkapkan pemain dengan siapa dia berbagi ikatan terdekat di ruang ganti. Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan Rashford adalah rekan setim yang dengannya dia mengembangkan persahabatan awal dan membuka diri tentang bagaimana keduanya menjadi lebih dekat. Bardghji dan Rashford adalah 2 dari 3 pemain yang ditandatangani Barcelona musim ini, bersama dengan kiper Joan Garcia.
Mantan sensasi dari Copenhagen ditandatangani hanya dengan biaya 3 juta euro dalam kesepakatan hingga 2029. Berbicara kepada Fotbollskanalen, penyerang remaja itu diminta untuk mengonfirmasi laporan dari Spanyol yang menyatakan bahwa teman-teman terdekatnya adalah Marc Casado dan Rashford. Dia berkata, "Ya, itu benar, tapi saya berteman dengan semua orang. Ini adalah kelompok yang fantastis. Ini seperti keluarga, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya di tim lain, di mana semua orang sangat dekat satu sama lain. Banyak dari mereka telah tumbuh dan bermain bersama sejak sepak bola usia muda. Ini bukan benar-benar kelompok teman yang selalu bersama, tapi semua orang bersama dengan semua orang. Tapi pada awalnya banyak dengan Rashford karena kami baru. Saya pernah bermain melawan dia sebelumnya dan kami tinggal di hotel yang sama. Kami tinggal bersebelahan di hotel jadi secara otomatis Anda menjadi lebih dekat dengannya. Yah, dia baik, orang yang sangat santai dan tenang. Tidak banyak bicara." Hansi Flick nilai bek Manchester United ini cocok memperkuat benteng pertahanan Barcelona. Lisandro Martinez tiba di Manchester United pada musim panas 2022 usai didatangkan dari Ajax. Sejak itu, ia berkembang jadi salah satu andalan utama di lini belakang Setan Merah. Pada musim perdananya di Old Trafford, Martinez langsung bermain reguler dengan 45 penampilan di berbagai kompetisi. Ia juga menyumbang gol dan assist untuk timnya. Sayangnya, karir Martinez di Inggris beberapa kali terganggu masalah cedera. Terbaru, ia harus menepi sejak Februari karena cedera lutut parah. Meski begitu, sang bek Argentina masih diproyeksikan jadi bagian inti musim ini. Ruben Amorim, manajer anyar Setan Merah, diyakini akan mengandalkan Martinez dalam formasi andalannya. Vicajes melaporkan bahwa Barcelona sedang menaruh perhatian besar pada Lisandro Martinez. Hansi Flick disebut-sebut sangat tertarik menjadikan sang bek sebagai bagian dari proyek barunya. Pelatih asal Jerman itu menilai Martinez bisa jadi solusi memberikan kedalaman di lini pertahanan Blaugrana. Dengan gaya main agresif dan distribusi bola yang baik, ia dipandang cocok mengisi lini belakang Barca. Barcelona sendiri butuh tambahan bek kiri setelah melepas Inigo Martinez ke Al Nassr. Situasi tersebut membuka ruang besar bagi Flick untuk mendorong transfer Lisandro. Flick yakin Lisandro Martinez akan menjadi rekrutan tepat bagi Barcelona, ungkap laporan Vicajes. Kendati diminati Barcelona, Manchester United belum tentu bersedia melepas sang bek. Ruben Amorim menegaskan pentingnya Martinez dalam rencana taktiknya. Dalam sistem 3 bek, Amorim butuh pemain kidal yang bisa bermain di sisi kiri pertahanan. Martinez dianggap sangat pas dengan kebutuhan itu, bahkan lebih unggul dibanding opsi lain seperti Luke Shaw. Selain faktor teknis, MU juga melihat kembalinya Martinez sebagai tambahan kekuatan mental di skuad. Kehadirannya bisa menjadi salah satu kunci kebangkitan Setan Merah.